Apa hukumnya gambar dinding princess Hello Kitty atau gambar binatang? Buatlah gambar Hello Kitty pakai jilbab, princessnya pakai jilbab mukena panjang. Hello Kitty syariah. Menggambar tuh boleh. Dalilnya apa? Karena yang haram itu 3 dimensi. Kalau disenter dia berbayang, tak boleh. Adapun gambar anak-anak, illa raqman fi thawbin, kecuali tulisan di atas kain, itu jelas-jelas dikatakan boleh gambar. Tapi patung, dipahat, dibentuk, diukir, dicetak, di matanya, di telinganya, di hidungnya, itu yang tak boleh. Adapun gambar di dinding, hanya saja jangan yang mengumbar aurat. Itu gambar-gambar patung-patung Barbie yang dari barat itu tak bagus. Kalau ada di rumahnya punya Barbie, jangan dibakar, jangan dibuang. Pulang dari sini bawa Barbie itu ke tempat tukang jahit, buatkan Barbie pakai baju kurung. Itu Melayu. Yang di rumahnya ada gambar Wonder Woman, Spiderman, Batman, buatkan pakai songket deh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Takkan Melayu hilang di bumi. Apa hukum masang foto keluarga di ruang tamu? Foto tidak patung, tapi tengok dulu posenya. Kalau foto zaman dulu belum berjilbab, jangan dipasang di situ. Banyak juga perempuan-perempuan yang sudah pakai hijab, tapi tetap dia uploadkan gambar dia tak berhijab di FB. Tak ada gunanya, karena dia menampakkan auratnya. Itu hanya boleh ditengok oleh suami, oleh anak. Jangan dijadikan milik orang banyak. Ketika Anda mengupload gambar Anda di internet, maka dia sudah menjadi milik bersama, milik orang banyak. Nanti kalau menikah bagaimana? Bagaimana menyikapi adat istiadat jika ada orang meninggal? Kita melaksanakan doa 3740. Namun saat ditegur malah bilang mereka emangnya yang meninggal itu kucing. Jadi apa yang harus kami lakukan Pak Ustadz? Kalau ada orang meninggal dunia, dianjurkan bersedekah makanan 7-40 hari. Begitu pendapat Imam Atta dari kalangan tabi'in. Buka buku saya 37 masalah populer. Itu bukan hadis Nabi, bukan sahabat Nabi, tapi dari kalangan tabi'in. Maka dalam fadail amal bersedekah boleh mengamalkan hadis dhaif. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Tapi jangan gara-gara gitu ngutang. Ngutang bubur kacang hijau. Orang miskin susah, ngutang-ngutang untuk ngasih sedekah. Tak betul. Tapi kalau ada anaknya yang kaya, dia bagi makanan, boleh. Bagaimana cara menyikapi dosen yang melarang bercadar? Beliau juga sering menyampaikan suatu hal bertentangan dengan Islam. Lapor ke rektor, wakil rektor, dekan, ketua jurusan. Saya pernah jadi LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Ketuanya Dr. Masyhuri, sekretaris saya. Datang mahasiswi bercadar. Ustadz, kami dilarang dosen, katanya harus buka cadar. Saya rekom kamu melapor ke rektor. Dia lapor. Menang dia. Sampai sekarang bercadar. Itu hak human right mahasiswi mau bercadar. Tak boleh dia ganggu-ganggu. Kenapa dosen itu latah mengejek orang bercadar? Orang celana sempit dia diam. Itu menunjukkan isi otaknya setan. Bagaimana cara menyikapi? Bolehkah saat sujud terakhir dalam sholat kita berdoa dalam bahasa Indonesia? Boleh. Tapi jangan dilafazkan di mulut. Karena dilafazkan di mulut batal. Amak den batal sholat. Dalam hati saja. Bagaimana hukumnya pengurus masjid yang makan uang infak masjid? Dia mesti minta izin kepada seluruh umat Islam yang bersedekah di situ. Kalau tidak, dia mesti cari nanti di padang mahsyar. Berkumpul semua umat manusia, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman. Carilah itu nanti. Tak akan ditebus sampai dia meminta maaf, membayar semua, baru dia masuk ke dalam surga. Bagaimana sikap kami sebagai jamaah menanggapi serta apa yang harus lapor ke polisi? Ini kan Polda dekat. Lapor, buat BAP, lapor cepat-cepat, secepatnya. Lebih cepat lebih baik. Saya tertarik dengan ilmu tasawuf, tapi ada yang bilang tasawuf itu sesat. Apa iya Pak Ustadz? Saya maulah belajar tasawuf sama Pak Ustadz. Saya mata kuliah yang saya pelajari di kampus hadis. Mata nama Abdul Somad, mata kuliah keahlian hadis. Yang ngajar tasawuf Ustadz
Yang ngajar tasawuf itu Ustadz Iskandar Arnel, S2 dari McGill University, S3 dari Malaysia. Itu ngajar mata kuliah tasawuf. Dia ada buka kajian tasawuf Ibnu Arabi dan Al-Ghazali. Belajar sama dia. Datang ke UIN, Fakultas Usuluddin, jumpai Ustadz Iskandar Arnel mengkaji masalah tasawuf. Menyikapi tasawuf, umat Islam terbagi dua. Ekstrim kiri menolak tasawuf sama sekali. Apa itu tasawuf? Sesat aja itu. Yang ini pula terlalu mendukung tasawuf. Siapa yang tak bertasawuf maka dia tak masuk surga. Maka saya pilih jalan tengah. Tasawuf itu adalah mengkaji masalah hati, yang mengotori hati, hasad, riya, sum'ah, takabur. Lalu setelah hati bersih, diisilah hati itu dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, barulah dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah cermin. Maka kalau hati itu bening, kita bisa melihat apa yang ingin ditampakkan Allah, cahaya. Oleh sebab itu membersihkannya dengan ilmu tazkiyatun nafs, mensucikan hati, tasawuf. Tasawuf diambil dari kata safa. Safa artinya suci. Man safa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum baca basmalah dan ta'awuz dalam salat? Sunnah. Buka buku saya 99 tanya jawab salat. Dianjurkan baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dibaca sir. Sedangkan basmalah dibaca 3 mazhab. Mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi sama Hambali sir. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tentang masalah basmalah dan ta'awuz. Bagaimana pandangan Islam terhadap pesta pernikahan yang ada musik organ? Kawan saya ustadz, ayahnya ustadz, abangnya ustadz, alumni Timur Tengah. Waktu adiknya nikah pakai organ. Saya datang, saya nikmati musiknya. Musik apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagus. Tapi jangan pula nikah lebih. La Israel. Menangis mempelai. Jangan potong video saya. Ini banyak orang yang tak suka, benci dipotongnya video. Dipotongnya, dibilangnya saya menghalalkan musik. Musik batil, musik setan, musik zina. Tak boleh. Tak boleh masuk ke telinga. Mana contoh musik zina? Cinta Satu Malam. Musik yang bisa mematikan orang. Mana contoh musik yang bisa mematikan orang? Yang racun. Oleh sebab itu maka nasyid bagus. Nasyid, lagu-lagu, nasyid. Bagaimana penjelasan Ustaz mengenai organisasi Ikhwanul Muslimin? Kenapa kok ada sekarang dibilang sesat? Yang bilang ikhwan sesat itu siapa? Siapa yang bilang ikhwan sesat? Ikhwan Muslimin didirikan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna seorang guru kaligrafi di Mesir, lalu kemudian dia mendirikan organisasi ini ingin supaya berpolitik secara Islam. Akhirnya Ikhwan Muslimin menjadi partai dan dia besar sekali. Lalu rezim yang berkuasa di Mesir benci, maka kemudian partai ini dihabisi. Imam Syahid Hasan Al-Banna meninggal ditembak. Lalu kemudian dan pejuang kita, saya upload itu 17 Agustus yang lalu di FB, foto-foto Hasan Al-Banna bersama Muhammad Nasir, bersama Syahrir. Pejuang-pejuang kita datang ke Mesir mengucapkan terima kasih atas motivasi yang diberikan oleh Hasan Al-Banna atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kapan ikhwan dipojokkan? Ceritanya begini. Ini Kuwait, ini Irak, ini Saudi Arabia. Saudi Arabia, Kuwait, Irak. Saudi Arabia, Kuwait, Irak. Saddam Hussein mulai mencaplok Kuwait. Kalau Kuwait berhasil, Saudi Arabia akan dia caplok. Maka Raja Saudi Arabia sudah mulai uring-uringan. Gimana nih? Saddam Hussein sudah ngambil Kuwait nih. Tak lama lagi dia akan sampai ke Saudi Arabia. Akhirnya Raja Fahad minta bantuan Amerika. Ketika Raja Fahad minta bantuan Amerika, orang-orang Ikhwanul Muslimin yang ada di Saudi Arabia menolak. Tidak setuju, karena minta bantuan orang kafir untuk menghabisi orang Islam. Disitulah pecah dua. Maka kelompok yang pro kepada Ikhwan, ini dihabisi. Ain Al-Qarni. Berapa lama Ain Al-Qarni masuk penjara? Di dalam penjara dalam keadaan tertindas, ditulisnya lah buku La Tahzan, Don't Be Sad. Sedih betul dia masuk penjara. Arifi berapa kali di penjara karena menyindir. Salman Audah di penjara. Kelompok ini. Ini dituduh hizbi, dituduh sururi karena ikut Muhammad Surur, karena dia ikut hizbi, ikut Ikhwanul Muslimin.
Yang ini, kelompok yang ini dianggap menjadi benteng. Tak boleh mencela penguasa, tak boleh. Ini yang sedang berkonfrontir antara kelompok yang pro kepada keputusan raja dengan yang menolak keputusan raja. Itu berawal tahun 90-an ketika ekspansi Saddam Hussein ke Kuwait yang akan mengambil Saudi 90, 2000, 2017, 27 tahun yang lalu. Ustaz, apa hukumnya kalau sedang makan lalu berkumandang azan? Lanjutkan makan. Kan masih lama lagi itu, masih sholat qabliyah lagi. Lanjut makan. Tapi yang paling bagus sebelum makan itu tengoklah jam dulu. Nggak tahu dekat makan. Jam berapa nih? Orang Islam harus punya kalender setahun. Sehingga dia tahu ini bulan April jam berapa sekarang. Zuhur jam berapa? 12.20. Sekarang udah jam berapa? Jam 12.15. Jangan pesan makan, sholat dulu. Selesai itu baru makan. Udah jelas-jelas jam 12. Masuk ke rumah makan. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana friend? Lebih baik kita makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Itu kan mengada-ngada. Tengoklah jam baik-baik. Bagaimana cara berjihad memperbaiki diri dengan menghindari sifat riya? Tarkul amal li ajli nas riya. Engkau tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Masuk ke masjid mutmainnah, kawan-kawan sedang ngumpul keliling. Tahiyatul masjid enggak ya? Tahiyatul masjid enggak ya? Nanti dipujinya. Enggak jadilah. Riya. Sengaja tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Waladdallin amin. Ar-Rahman. Dibuat panjang-panjang biar supaya dipuji orang. Intip-intip pula. Syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Tarkul amal li ajlin nas, riya. Wal amal li ajlihim, syirik. Ungkapan Imam Fudail bin Iyad. Jadi kalau begitu bagaimana? Masuk ke dalam masjid, niat karena Allah, laksanakan. Jangan buat-buat, jangan lebay, jangan lebih-lebihkan. Laksanakan sebagaimana apa adanya. Aku berada di hadapanmu ya Allah, bukan dalam pujian manusia. Kamu kenapa tak pernah ke masjid? Saya sebetulnya mau ke masjid Pak Ustaz. Kenapa tak ke masjid? Takut saya riya. Masalah orang mau puji itu cakap dia. Kita tetap puasa sunat, tetap baca Quran, tetap istiqomah. Masalah orang mau ngomong apa? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut orang kebanyakan, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam mengajak kawan kadang timbul perasaan takut dianggap riya. Tak perlu. Kalau takut dianggap riya, nanti tak akan ngajak kawan. Ajak dia solat berjamaah, ajak dia solat, buatkan video-video pendek. Hai sahabat-sahabatku, marilah kita bertobat, tak lama lagi kiamat akan tiba. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika kita sakit, kita boleh berobat ke dokter. Namun kenapa tak boleh ke dukun? Iya juga ya. Dokter boleh, ke dukun kenapa tak boleh? Dokter mengasih resep. Resep itu diteliti, ternyata ada korelasi antara resep dengan penyakit. Kalau penyakitnya ini, obatnya ini, ada korelasi. Sedangkan dukun tak ada korelasi. Ada orang sakit dikasihnya batu ponari, sehat. Ada orang sakit dipukul-pukulnya, sehat. Itulah yang tak ada korelasi, itulah yang membuat dia syirik. Kenapa? Karena rata-rata dukun itu pakai jin. Tapi Pak Ustadz, dukun-dukun itu kan punya ramuan. Itu namanya bukan dukun. Yang punya ramuan itu bukan dukun, itu namanya herbalis. Kalau Anda sakit, sakitnya apa? Gatal-gatal. Ini ada. Ditumbuknya belerang, dicampurnya dengan kelapa, nanti dimasak, dimakan pakai nasi. Itu boleh. Tapi dia dukun, itu dia tidak dukun, dia herbalis. Dukun itu yang pakai jin. Pakai celana jin maksudnya Pak Ustaz? Bukan. Pakai jin dia, ada jinnya, ada hantunya. Dan tak ada hubungan korelasi sama sekali. Main pukul-pukul pakai tongkat, pakai ini. Tak ada hubungan sama sekali secara medis, secara sains. Nah, itu dukun. Bukankah kita sama-sama minta tolong? Betul. Sama dokter minta tolongnya murni, logis. Sama dukun minta tolongnya, dia minta tolong lagi sama siapa? Sama setan. Buka surat Al-Jin. Buka surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia ya'udzuna birijalin minal jinni, minta perlindungan jin. Fazaduhum murhaqa, mereka semakin durhaka, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum bekerja di kantor pajak?
Hadis yang melarang tentang pajak itu kronologis ceritanya adalah dua kerajaan zaman dulu, Romawi dan Persia. Zaman Romawi dan Persia itu pajaknya upeti, kejam sekali, feodal. Sedangkan pajak zaman sekarang di negara-negara yang tidak mampu itu dipakai untuk maslahat ammah, membangun sekolah. Nah, dalam konteks keindonesiaan, apakah perlu kita pajak? Tak perlu. Karena kita lebih kaya dari Brunei Darussalam, lebih kaya dari Malaysia, maka tidak ada negara miskin. Sebenarnya tak ada negara miskin. Yang ada adalah pemerintah yang gagal mengelola kekayaan negara. Kita lebih kaya dari Saudi Arabia. Saudi Arabia itu minyaknya di bawah, kita di atas minyak, bawah minyak. Minyak kelapa, minyak sawit, minyak rambut, minyak jelantah. Kita kaya sekali. Hanya saja tidak dikelola dengan baik. Freeport itu, paling kasihan orang Papua, emas di sana, gas di sana, minyak di sana. Dia apa dapat? Celana pun tak ada. Ustaz, jika kita sakit kita boleh berobat ke dokter. Ustaz, apa hukum membaca basmalah dalam kamar mandi yang terkadang di situ jadi tempat buang air kecil? Karena setahu saya saat mengambil wudhu harus baca basmalah. Kalau di dalamnya itu hanya petak 4, tak ada lubang rahasia itu, buang air besar, buang air kecil, maka tak apa-apa, baca Bismillah, nawaitu raf'al hadasi, Bismillah aku ngambil wudhu. Tapi kalau ada tempat buang air besar, buang air kecil, tak boleh menyebut nafas Allah. Mengucapkan salam pun tak boleh. Datang kawan manggil, Assalamualaikum. Jangan ente jawab. Nabi tak menjawab. Setelah keluar baru Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membawa tulisan nama Allah pun tak boleh. Nabi cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah, letaknya di kelingking, Muhammad Rasulullah. Nabi kalau mau masuk ke tempat WC letakkannya di luar. Hebatnya Nabi, begitu keluar tak hilang. Kalau kita jangan, di tangan aja hilang. Tak boleh. Maka kalau terpaksa juga ngambil wuduk di dalam, kalau ada keran di luar ngambil wuduk. Kalau terpaksa juga di dalam, musafir tak ada, dalam. Tapi jangan lafazkan Bismillah, dalam hati boleh. Apa yang harus pemuda Islam lakukan ketika tidak ada lagi di sekelilingnya kebenaran dan di sekelilingnya tak ada lagi yang mendengarkan kebenaran? Insya Allah tak akan terjadi. Andai terjadi, tak ada lagi sekeliling kita mendengarkan, apa yang mesti kita lakukan? Carilah sya'bin minas syu'ub, carilah lembah. Ini bukit, ada tanah yang landai. Pergilah ke lembah itu, bercocok tanam ternak kambing sampai kematian datang. Itu namanya uzlah. Tak sanggup lagi, berdakwah tak sanggup, kacau balau sudah. Negeri ini dikuasai oleh PKI, na'udzubillah. Lalu tak bisa berbuat apa-apa, maka itulah yang dilakukan. Cari bukit entah di mana, ternak kambing, tanamlah, tanam cabai, tanam bawang, tanam genjer, tanam kencong. Habis itu sampai malaikat maut datang, mati. Tapi saya berharap itu tidak terjadi pada kita insyaallah. Ustaz dalam ceramah bilang itu seno pacaran ta'aruf boleh. Ta'aruf itu apa Pak Ustaz? Ta'aruf itu apa? Ta'aruf diambil dari 3 huruf. Arafa, kenal. Ta'aruf, saling kenal mengenal. Kerja sudah, kuliah selesai, kerja sudah, mapan sudah, rencana mau menikah. Pas ketika datang nampak perempuan jauh. Nampaknya cocok saya sama itu Pak Ustaz. Mana orangnya itu? Gimana saya bisa kenal sama dia Pak Ustaz? Itu adiknya si Anu tuh. Oh, jadi gimana? Kamu bertamu ke rumah dia, nanti saya jumpakan sama abangnya. Nah, begitu sampai sama abangnya, nanti adikmu aku mau tengok dari dekat. Tapi jangan sampai dia tahu bahwa aku mau nengok dia. Iyalah. Nanti dibawanya lah aqua keluar. Mana aqua tadi? Aqua di gelas ya. Datanglah dia keluar. Datanglah dia bawa aqua. Setelah kau tengok, nampak, kalau dengan melihat itu membuat memotivasi engkau untuk menikahinya, katakanlah, setelah melihatnya, akhirnya aku berpikir, jadi gimana? Tak jadilah. Dari jauh aja rupanya cantik. Jadi tak ada yang tersinggung. Dia pun tak, tapi coba kalau dia tahu, besok aku mau nengok, tahu dia, mungkin sejak itu pindah dia ke Jakarta langsung. Tak sanggup dia hidup lagi di situ. Setelah cocok ta'aruf, kenal baik, jilbabnya panjang, orangnya ramah, tak macam-macam, tak minta apa-apa. Apa yang kau inginkan dariku Adinda? Aku hanya ingin engkau menjadi imamku dunia dan akhirat. Masya Allah, so sweet. Tapi jarang-jarang yang begitu.
Nah, setelah ta'aruf langsung khitbah, langsung. Tadi ada pengumuman pengajian judulnya rukun nikah. Nah, cuman yang jadi masalah, biasanya kalau dibuat pengajian begini, yang banyak ikut yang udah nikah. Ustadz, apakah ada perbedaan buku sifat sholat Nabi karya Albani dengan Syekh As-Saqaf? Ada, sangat. Miliki dua-duanya. Baca sifat sholat Nabi, Syekh Nasruddin Al-Albani miliki juga. Yang punya Syekh Hasan As-Saqaf namanya bukan sifat sholat Nabi, Sahih sifat sholat Nabi. Ingat, ada sahihnya di belakang. Sahih sifat sholat Nabi. Bandingkan antara dua. Bagaimana orang menyikapi orang tua yang merasa aneh atau kurang menerima kalau anaknya sudah mengarah ke hal yang positif? Anaknya jilbab panjang dia tak suka. Anaknya pengajian dia tak suka. Mama malu lah nengok jilbab kamu panjang. Nanti kamu kerja gimana? Kamu nikah gimana? Ini pasti lama nikahnya nanti. Ini emak-emak yang model begini ini harus dibawa pengajian. Kalau dia belum bisa mengaji, datang ke masjid, buat dia mengaji di alam maya. Ada nomor WA ibu tuh ada, sharekan. Sharekan ceramah ustad-ustad. Kira-kira dia masuk suara yang lembut apa yang keras? Yang lembut, Dr. Mustafa Omar. Pakailah jilbab. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan kita. Mana yang contoh dia? Jilbab adalah wajib, sama-sama sholat. Kalau tidak, neraka jahanam tempatnya. Nah, juga suruh dia dengar dua-dua. Tak juga dia takut. Udahlah, sabar aja lah, tunggu dia mati. Apa betul Pak Ustadz, Nabi Muhammad tak pernah mendoakan kedua orang tuanya? Ceritanya bukan begitu. Aku minta izin kepada Allah supaya aku berziarah ke makam ibuku. Maka Allah mengizinkan aku. Lalu Nabi pun datang. Aku mohon izin supaya mendoakan. Maka aku tidak diizinkan mendoakan. Lalu orang mengambil kesimpulan, karena tidak diizinkan mendoakan berarti kafir. Itu yang menjadi masalah. Maka ayat lebih kuat mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus rasul. Ayah dan ibu Nabi itu sebelum rasul apa sesudah rasul? Sebelum. Maka mereka itu ahlul fatrah. Begitu kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, begitu kata Syekh Asy-Shinqiti, maka mereka itu adalah ahlul fatrah. Ditambah lagi hadis Nabi yang mengatakan, aku ini berasal dari tulang sulbi rahim suci, 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 suci. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abi Manaf, anak Qusay, keturunan Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Suci, 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 suci. Buka buku 37 masalah populer. Sudah saya bahas judul masalah orang tua Nabi apakah di neraka atau tidak. Tolong jelaskan tentang alul fatrah. Udah saya sebut tadi. Ajaran Nabi Isa sudah hancur. 324 hancur ajaran Nabi Isa. Gara-gara voting oleh Konstantinopel. Kata Kaisar Konstantin, Yesus itu anak Tuhan. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Akhirnya menang yang mengatakan itu. Hancur ajaran Nabi Isa 324, 325 di konsili Nisea. Pertemuan ulama-ulama Kristen, nama tempatnya Nisea, Turki sekarang. Ajaran Nabi Muhammad belum datang. Ajaran lama sudah hancur, ajaran baru belum datang. Mereka ini ahlul fatrah. Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma kunna mu'adzibina," kami tidak mengazab hatta nab'atsa rasula, sampai kami mengutus rasul. Saat sholat maghrib, kapankah makmum membaca Al-Fatihah? 3 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, makmum tak baca Fatihah karena imam sudah baca, cukup. Menurut mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Menurut mazhab Maliki, kalau bacaannya jahar, makmum tak perlu baca Fatihah karena telinganya sudah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau makmumnya sir, salat zuhur, salat asar, maka makmum baca Fatihah. Seandainya berpegang kepada mazhab Syafi'i, makmum baca Fatihah. Kapan dia baca? 2 waktu. Pertama, selesai imam baca amin. Amin. Baca Fatihah. Yang kedua, ikuti bacaan imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Selesai imam baca Fatihah, kita pun selesai. Ustaz pilih yang mana? Saya baca Fatihah setelah imam baca Fatihah. Apakah ada dalilnya setelah mengerjakan sholat sunat, kemudian bergeser sedikit? Setiap tempat-tempat sholat akan menjadi saksi di hadapan Allah. Memperbanyak sholat di masjid-masjid. Dulu ada Kapolda di Riau ini, waktu dia menjabat, selama dia tugas tak pernah sholat subuh di masjid yang sama.
masjid ini sholat subuh. Selama tugas di Pekanbaru pindah sini, pindah. Kenapa? Dia ingin setiap masjid itu akan menjadi tempat saksi di hadapan Allah SWT. Berapa tahun dia jadi Kapolda sini? Setiap tempat itu dia pindah. Dan kalau dia sholat di situ, ada orang di situ dikasihnya duit semua yang sholat subuh situ. Makanya banyak yang ngikuti dia besok-besoknya. Jadi kenapa orang tadi pindah? Dia ingin menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami menulis. Jadi saya nggak pindah-pindah berarti tak ditulis? Ditulis. Hikmah di balik itu apa? Kalau kita pindah tempat, kenalan baru, teman baru. Assalamualaikum, apa kabar? Itu sebenarnya yang ingin diajarkan. Contohnya ketika masuk masjid, sholat tahajud masjid, setelah selesai bergeser sedikit. Bagus, tak salah. Apalagi di Masjidil Haram. Dari sudut ini, dari sudut ini, dari sudut ini. Menengok banyak, kenalan sama orang, ditukar cerita. Saya tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris tak bisa. Bahasa Turki. Erdogan. Bagaimana caranya menjaga pergaulan dengan para wanita di kelas? Karena saya masih kuliah. Jangan bergaul sama wanita. Bergaul sama laki-laki saja. Dan perempuan-perempuan jangan bergaul. Dosen-dosen jangan membagi tugas laki perempuan. Saya kalau bagi tugas laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kursi saya bagi dua. Sini laki-laki, sini perempuan. Kalau terpaksa betul, apa boleh buat? Darurat. Tapi untuk bergaul tidak. Alah, Ustadz memangnya dulu waktu kuliah nggak bergaul. Laki-laki sama di Al-Azhar, kampus laki-laki perempuan 15 km. Sama anak-anak Indonesia Ustadz tak bergaul. Waktu saya kuliah, mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Laki-laki 2.100, perempuan 300. Saya tak dapatan. Makanya saya selamat dari pergaulan. Jangan dengan alasan-alasan la talbisul haqqa bil batil, campur aduk antara hak dan batil. Ustaz, bolehkah saya membangunkan teman sekelas saya untuk ngajak tahajud? Bagaimana ingin menyampaikan ilmu yang kita dapat dalam kajian ke orang tua agar dia tak tersinggung? Karena kadang bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari. Kenapa kebenaran mesti sampai dari mulut kita? Kenapa kebenaran mesti sampai dari mulut Abdul Somad? Ustadz Somad, ada Ustadz datang dari Jakarta, dia menyampaikan begini-begini. Bagus, kebenaran tak mesti sampai dari mulut kita. Kebenaran dari kita disampaikan dengan mulut Ustadz, mulut orang tua, nenek mama. Kita tahu orang tua kita itu tak pernah melihat kita besar. Orang tua tidak pernah melihat anak itu dewasa. Berapapun umur kalian, di depan mata orang tua, kalian adalah anak kecil yang baru pandai berjalan. Maka ketika kalian ceramah, dia tidak simpati, dia lucu nengok anak kecil ceramah. Anak kecil udah pandai ceramah. Sampaikanlah kebenaran lewat mulut siapa? Kakaknya, makciknya, nenek mamaknya, tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya. Biarlah kata itu sampai dari mulut mereka. Apa isi pesan substansi yang mau disampaikan? Berkerudunglah. Lihat nenek mama. Nenek mama itu siapa dia? Dialah nenek mama awak yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, batangnya tampek basanda, daunnya tampek dakanya tampek baselo. Dialah macam. Dia pun pakai patah petitih 2 jam selesai. Intinya satu aja, berkerudunglah. Bagaimana menyuruh adik perempuan dan ibu saya berhijab? Udah sampai udah, itu ujung-ujungnya. Bagaimana hukumnya jika kita tahu kredit rumah, motor, mobil itu hampir riba, tapi tetap kita lakukan kredit itu dengan dalih kebutuhan mendesak hingga lunas? Bukankah itu kita memaksakan diri? Apakah barang yang kita beli itu riba selamanya? www.google.com, tulis di situ SOMADMOROCCO spasi kredit. Somat Moroko kredit. SOMADMOROCCO, Somat Moroko spasi kredit. Nanti dapat tulisan uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Mengapa Imam Syafi'i marah bila mencari kebenaran Islam melalui filsafat? Filsafat yang mana? Filsafat Yunani yang masuk waktu itu ada filsafat wujudiyah. Yang benar itu mesti ada tampak dengan mata. Maka yang tidak tampak dengan mata berarti tidak benar, tidak Tuhan. Maka Tuhan tidak ada, malaikat tidak ada, kiraman katibin tak ada, surga tak ada, neraka tak ada, azab kubur tak ada. Itu yang dia benci. Adapun cara berpikir mengajak orang masuk Islam, Wasil bin Atok yang katanya Mu'tazilah dalam satu debat pernah mengislamkan 60.000 orang. Hebat. Jadi belajar filsafat, filsafat yang mana? Filsafat cara berpikir yang benar. Adapun filsafat ateis, filsafat yang mengatakan Tuhan sudah mati, itu batil, haram.
Makanya kita disuruh baca, Iqra, baca. Apa yang dibaca? Baca buku filsafat, baca buku pemikiran. Tapi jangan lupa ada kerangkanya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Allah. Bertentangan dengan Quran, dengan sunnah. Buang jauh-jauh. Bagaimana sikap kami pengurus masjid? Ada jamaah tabligh mau istirahat, mau iktikaf. Kalau menolak berdosa tidak. Kalau menerima, karena dari dulu yang kami baca jamaah ini termasuk firqah sesat. Pertama, di mana letaknya sesat jamaah tabligh? Jamaah tabligh ini sesat karena berjubah, Nabi pakai jubah. Jamaah tabligh ini sesat karena berjenggot, Nabi berjenggot. Jamaah tabligh ini sesat karena bersorban, Nabi bersorban. Di mana letak sesatnya? Oleh sebab itu jangan mudah menyesatkan orang lain. Sesat menyesatkan itu ada kaedahnya. Ada 10 kaedah dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau kena dia salah satu baru dikatakan sesat. Sudah kita kaji di Masjid Al-Kautsar hari Ahad yang lalu. Ada videonya. 10 kriteria MUI tentang sesat. Lalu kemudian kalau jamaah mau datang mengiktikaf di masjid, pengurus harus musyawarah. Nanti dibolehkan dengan catatan. Jangan menggantung-gantung pakaian. Jangan tidur telungkup air liur tumpah di sajadah. Jangan baiki catatan. Adapun tidak sama sekali tak bijaksana. Ini dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Banyak yang ustaz tak bisa. Ustaz Somad ceramahnya kan di masjid. Yang ngajak ke pintu-pintu itu siapa? Yang berani ngetok pintu. Untuk pintu rumah-rumah polisi siapa yang berani? Pak, ayo sholat Pak. Jangan ajak saya, pergi sana. Besok datang dia lagi. Pak, sholat Pak. Ente tak takut sama saya. Besok datang lama-lama muak bapak tu. Iyalah, ayolah ke masjid. Zaman sekarang banyak anak muda yang rambutnya model-model. Ada hadis melarang qaza. Tolong jelaskan Pak Ustaz. Qaza itu tak habis potongnya. Potong sini, tinggalkan sini. Macam ayam kalkun. Potong tipis sini, potong sini, dicakuk. Kalau dulu di kampung saya namanya rambut cakuk-cakuk. Siksa. Dulu itu orang begitu. Dulu kalau ada begitu orang malu keluar. Memang dunia ini sudah mau kiamat. Oleh sebab itu anak-anak muda tak boleh ini. Nabi melarang. Maka yang dilarang Nabi itu hukumnya haram. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Kata Nabi kalau mau cukur, cukur semua. Kalau mau pendek, pendek semua. Kalau mau gundul habis, gundulkan semua. Jangan buat begitu. Karena ini ciptaan Allah yang baik. Siapa yang membisikkan itu? Setan. La ughwiyannahum, aku akan sesatkan mereka. Wala udillannahum, aku sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku buat dia berangan-angan, berhalusinasi. Aku yang paling ganteng, aku yang paling hebat, aku yang paling keren, aku yang paling, aku paling. Dia merasa aku. Orang lain nengok dia. Ustadz bisa ceritakan sedikit sirah tentang Hasan Al-Banna dan perkembangan dakwahnya. Hasan Al-Banna risau menengok Turki Utsmani sudah hancur 1924. Sultan Abdul Hamid digulingkan, naiklah presiden yang bernama Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Sekuler habis. Azan tak boleh pakai mikrofon, suara-suara tak boleh, dibubarkan pengajian-pengajian, masjid dirubah menjadi museum. Maka sampai ke Mesir, Hasan Al-Banna gelisah, akhirnya dia mengajak. Yang diajaknya bukan ulama-ulama, tukang cukur, tukang jaga toko, 6 orang, 7 orang kumpul bersama memikirkan, akhirnya buat pengajian perkumpulan sederhana saja, simple, akhirnya menjadi besar dan membentuk partai. Itulah namanya partai IM, Ikhwanul Muslimin. Tapi pemerintah tak suka, akhirnya ini harus dihabisi, menjadi partai yang terlarang. Lalu kemudian rezim Gamal Abdul Nasir 1966 menggantung Sayyid Qutb. Sayyid Qutb digantung 1966 gara-gara dituduh subversif mau mengganti negara menjadi negara Islam. Ustaz, bagaimana caranya agar Hasan Al-Banna meninggal syahid? Maka dia disebut Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Bagaimana caranya agar tidak gugup atau grogi ketika berbicara di depan umum? Apakah ada sarana di dalam Islam untuk bisa lancar tidak gugup berbicara di depan umum? Saya pulang 2008 silaturahim ke rumah Dr. Mustafa Umar. Diajaknya ke TVRI. TVRI yang di Rumbai, dekat Danau Buatan. 2008 bulan Ramadan. Kerja saya bawa acara. Kerjanya buka tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, marilah kita dengarkan ceramah Dr. Mustafa Umar. Habis itu beliau ceramah. Habis itu demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Itu aja. Jadi latihan dulu. Masih ada video yang disimpan. Pergilah tengok. Ada video. Masih ada. Banyak yang terkejut tengok video. Ini Ustaz nih, ya. Sampai di situ latihan. Ada senam muka namanya. Yang melatih itu Dr. Masyhuri. Dr. Masyhuri yang di masjid itu melatih. Duduk situ tengok kaca. Gini caranya mat, kata dia. Muka ini tarik-tarik ke atas.
Cara. Habis itu ditonton, tengok kemana, miring, piring, lurus. Nah, itulah. Jadi jangan sangka kita ini langsung bisa, enggak. Proses latihan. Kalian buat hidupkan api, rekam. Habis itu tengok balik. Itu. Meniru. Salat saya di Masjid An-Nur, saya meniru. Malam pertama Ramadan 2008, saya tengok gimana gaya Dr. Mustafa Umar ceramah. Suara tak perlu terlalu tinggi, tenang saja, dan macam berdialog dengan jamaah. Apakah ini bisa, hai jamaah? Tidak, kata jemaah. Bagaimana, katanya. Begitu cara. Besok saya buat. Pas saya ceramah, saya pun buatlah. Mungkinkah, wahai jamaah? Tertidur semua mereka. Ini gaya ini tak bisa saya tiru. Tak bisa. Jadi meniru itu salah satu cara. Tapi pada akhirnya kita akan menemukan jati diri kita sendiri. Apa hukumnya bekerja di bea cukai dan kantor pajak? Hadis tentang pajak dan cukai itu dulu pada zaman Romawi dan Persia, karena pada zaman itu cukai dan pajak itu memang untuk kekuasaan raja, untuk berpoya-poya. Adapun ketika dipakaikan untuk maslahat umum, untuk bangun jembatan, untuk bangun rumah, untuk buat jalan, memang dipakai untuk maslahat umum, maka dibolehkan. Bukan kata saya itu fatwa ulama Saudi Arabia. Ketika heboh masalah cukai, saya ketik hukumut doribah. Doribah artinya pajak cukai. Enter. Oh begitu kata para ulama Saudi Arabia. Kalau untuk maslahat ammah. Nah, negara kita ini kira-kira pajak kita ini untuk maslahat ammah atau untuk pribadi? Pikirkanlah baik-baik. Bagaimana cara meyakinkan orang tua agar paham dan mau menikahkan anaknya lebih cepat sesuai sunnah? Ngomonglah sama dia. Ajak orang yang ngomongnya didengarnya. Kita tahu dia ngajinya sama siapa. Orang tua ini ngajinya dengan Ustadz Mas Riyadi Hasan. Bawa Ustadz Mas Riyadi. Ustadz besok bertamu ke rumah kami. Ya. Ada acara makan siang Ustadz. Ya. Tapi gini Ustadz, no freelance. Tak ada makan siang yang gratis. Jadi apa? Tolong Ustadz bicara tentang masalah pernikahan dini, menyelamatkan dari zina. Ustadz Mas Riyadi pun masuklah. Judul kajian kita adalah pernikahan dini menyelamatkan dari zina. Kalau kebetulan dekat masjid situ, itu sampai. Itu cara. Ngaji tak orang tuanya? Ngaji. Kalau ngaji enak, cari siapa ustadznya. Dia tak ngaji Pak Ustadz. Jadi gimana? Preman. Oh payah itu. Ustadz, anak mau tanya tapi maaf tak sesuai dengan tema. Bagaimana cara kita menyikapi ketika kita sudah berhukum dengan sudah berhijrah dengan memanjangkan jilbab, namun seringkali anak dibilang fanatik kayak teroris. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Yang laki-laki ke masjid, datang orang ngomong, mau kemana? Ke masjid ya? Titip salam sama Tuhannya. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Sudah diladeni. Kadang anak merasa sedih sebab di tempat tinggal anak sangat jarang sekali yang berjilbab dalam. Nanti buat tablik akbar, momen menyambut Ramadan, momen nuzul Quran, momen. Nanti kalau ada ustaz yang ceramah dekat masjid situ, buat judulnya adalah hukum jilbab panjang. Jamaah sekalian, judul kajian kita malam ini hukum jilbab panjang. Dengan itu mencerahkan mereka. Apa itu tasawuf? Tasawuf diambil dari kata safa. Safa artinya suci. Tasawuf mensucikan diri dari riya, sum'ah, takabur. Setelah dia suci baru diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir. Membersihkan. Itu saja judulnya. Apakah para rasul dan sahabat tabi'in rasul juga bertasawuf? Mereka tak menyebutnya tasawuf. Lalu apa namanya? Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan dosa dan ada jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang mengotorinya. Jangan kotori jiwa. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jangan sakiti hati orang. Tapi ujungnya sakit juga hati teh nini. Teh nini aja tak tahan, apalagi teh botol. Apakah Syekh Qardawi bertasawuf? Padahal yang saya kenal Syekh Qardawi adalah ulama fikih. Tasawuf bukan fikih. Fikih itu mengkaji halal, haram, makruh, mubah. Halal, haram, makruh, mubah. Sedangkan tasawuf konsentrasinya adalah akhlak. Bagaimana ridho, bagaimana qanaah, bagaimana tawakal, bagaimana menghilangkan sum'ah, bagaimana. Dia kajiannya masalah hati.
Jadi kalau ada orang mengatakan itu Dr. Mustafa Omar itu tasawuf itu, dia tak pernah menyebut dirinya tasawuf, tapi kajiannya banyak mengkaji masalah hati. Ustadz, Islam itu isbal itu wajib atau tidak? Isbal artinya memanjangkan kaki celana, memanjangkan kain, memanjangkan jubah, memanjangkan kaki celana, itu namanya isbal. Isbal wajib apa tidak? Ini yang bertanya ini tak paham. Karena tak paham, itulah dia bertanya. Maka saya jelaskan, isbal itu artinya laki-laki memanjangkan jubah, memanjangkan kaki celana, memanjangkan kain sarung lewat mata kaki, namanya isbal. Jadi pertanyaan yang betul akan datang kalau mau nanya, apakah itu isbal? Apa hukumnya? Apa hukum memanjangkan jubah, kaki celana dan kain sarung melewati mata kaki? Haram. Kalau sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam dua kitab, Riyadhus Shalihin dan Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kata Syekh Yusuf Qardawi tak apa-apa dalam kitab Kaifah Nata'amal Ma'as Sunnah. Kata Syekh Atiyah Sokor tak apa-apa dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Kata Imam Syaukani tak apa-apa dalam kitab Nailul Autar. Kata Imam Sana'ani tak apa-apa dalam Subulus Salam. Kalau tak sombong, kalau sombong haram. Kenapa hubungannya dengan sombong? Karena dulu Raja Romawi, Raja Persia, bajunya jubah sutra, panjang ke belakang. Semakin panjang semakin sombong. Kalau dia jalan, tengok tuh panjang belakang, macam burung merak. Pak Ustadz, kalau habis waktu saya tolong kasih tahu. Ustadz, waktu habis, kasih surat tilang. Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana Pak Ustadz, saya bekerja menggunakan hijab tanpa syar'i, tapi di luar jam kerja saya menggunakan hijab syar'i. Hijab tanpa syar'i itu bisa dibayangkan dua kemungkinan. Pertama, hijab yang dipakai perempuan-perempuan di hotel atau di mana yang pakai ini tapi ujung rambutnya nampak, ada sedikit, itu tak syar'i. Atau dia hanya setengah saja. Ada yang modelnya di atas, dililitkan di leher. Namanya jilbab sakratul maut. Ada yang sampai segini. Aslinya jilbab itu adalah menutupi ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau sampai ke ujung jari itu ukurannya XXL. Ustaz kok tahu? Ada orang pesan sama saya, nanti ke Saudi baru berikan XXL sampai ke ujung jari. Kalau 3X-nya XXXL itu macam kelambu sampai ke bawah. Maka yang syar'i adalah menutup. Kalau diginikannya tangan tertutup ujung tangannya. Kalau masih tampak tangan tak bisa. Karena tangan aurat perempuan itu ada di dalam, ada di dalam. Nah, itu. Nah, di saat bekerja dia mungkin dilarang atasannya, carilah pekerjaan yang mendatangkan ridha Allah, yang mendatangkan rezeki yang barokah. Karena ketika kita berdoa wa barakatan fir rizqi. Sementara dapat gimana Pak Ustadz untuk susu anak, suami tak bekerja, rumah bla 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 bla, darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Jaga-jaga kehormatan diri. Pekerjaan saya sepertinya tidak sesuai jika menggunakan hijab syar'i. Makanya saya hanya menggunakan hijab biasa. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa kadang-kadang saya hijab syar'i, kenapa? Bagaimana menanggapinya Pak Ustadz? Ini hanya darurat. Sementara dapat kerja yang membolehkan saya hijab syar'i. Andai dia tetap juga pakai jasa tersini, maka ininya mesti panjang dan tertutup. Tertutup. Perempuan yang boleh nampak itu hanya hadza wajah wa hadza tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Ini pakai baju yang agak longgar dengan nampak lengannya, tutup sampai kemari. Andai tak bisa pakai panjang ke bawah. Bagaimana pandangan Ustaz tentang jihadnya jamaah tabligh? Jihad dia ngajak orang sholat. Siapa yang berani masuk ke diskotik preman bertatu pakai pendek, tangan tegap, tatu, bulu ketiak dikepang. Datang jamaah tabligh menepuk bahunya. Mas, ayo ke masjid yuk. Apa kamu? Ayo ke masjid yuk. Berani dia. Dia ejek-ejek orang, tukang sedang mukul-mukul, kelontang. Datang dia ngajak, Pak ayo ke masjid, pergi sana, aku lempar pakai mantel nanti. Itu jihad mereka luar biasa. Setelah orang tadi preman, tengik, segala macam masuk ke masjid, barulah Ustaz Somad ceramah. Assalamualaikum. Disangka orang itu masuk ke masjid karena Ustaz Somad. Padahal gara-gara yang ngajak-ngajak inilah. Nah, sekarang ini dua jamaah. Satu jamaah ngajak orang luar masuk ke masjid, yang satu lagi jamaah mengeluarkan orang masjid keluar. Bagaimana caranya untuk khusyuk dalam sholat Ustaz? Karena mengetahui bahwa ketika kita sholat pasti kita memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Kenapa orang waktu lari-lari itu bisa kram, kakinya kesemutan, kakinya bengkak, tegang urat? Kenapa? Karena tak ada pemanasan. Makanya dalam sholat itu tak bisa langsung tiba-tiba dari sana langsung Allahu Akbar. Ya nampak mie ayam. Makanya khusyuk itu dari mana? Dari mulai wudhu.
hidupkan keran, mulai khusyuk, lupakan semua, khusyuk. Ketika air masuk ke dalam mulut, hilangkan dosa mulut. Ketika air masuk ke hidung, hilangkan dosa hidung. Ketika air masuk muka, keluarkan dosa dari kelopak. Banyak dosaku ya Allah. Ketika air masuk ke tangan, dosa dari celah tangan. Kita hadis riwayat Ibnu Majah, mengusap kepala keluar dari lubang. Dah selesai. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tatahirin. Habis itu masuk ke masjid, dari tempat wudhu masuk, tak boleh tasbih. Jangan keratak, tak boleh. Tasbih tak boleh, tak boleh. Tasbihnya subhanallah. Datang kawan ngajak cerita, gimana? Subhanallah. Dah, sambut seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Datang kawan ngajak ngobrol. Ini la haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah shalatul qa'imah ati sallallahu. Yang keempat, pahami bacaan. Pahami bacaan yang kita baca. Saya tak menyuruh menghafal terjemah, pahami bacaan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Bukan diterjemahkan begitu, dipahami maknanya dengan baik. Dah, yang kelima, connect antara mulut dengan hati. Ini hati, ini mulut. Ini mulut, ini hati. Connect, ini hati. Sebelah kiri, ini hati. Jantung. Ini mulut. Connect deh. Mulut berkata, hati mengingat.